Untuk membahas kesempatan terakhir Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade, kita sudah terhubung bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore, Bung Joy. Selamat sore, Stefani. Ya, Bung Joy, baru saja beberapa hari yang lalu kita berdiskusi mengenai optimisme kita dan juga seluruh masyarakat Indonesia atas perebutan tempat ketiga di Piala Asia. Namun fakta di lapangan berkata lain, Bung Joy. Anda melihat apa sebenarnya yang masih belum maksimal dari permainan Garuda Muda malam tadi? Ya, saya menduga setelah kalah melawan Korea Selatan, memang penampilan tim Indonesia U23 ini tidak improve ya, karena memang faktor kelelahan yang luar biasa tinggi. Itu adalah pertandingan ke-6 tim U23 dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Jadi memang itu sangat melelahkan. Apalagi setelah Indonesia kalah melawan Uzbekistan kan terkuras habisnya itu udah betul-betul tinggal sisa-sisanya gitu loh. Karena menghadapi Uzbekistan tuh Indonesia dalam tekanan yang luar biasa, praktis hanya mengejar-ngejar bola karena dominasi yang Uzbek yang luar biasa. Nah ini yang kemudian membuat seluruh strategi Sintayong, meskipun strategi itu benar ya, karena menggebrak dari awal sesuai dengan strategi Sintayong yang sangat ofensif, cuma memang membutuhkan ketangguhan fisik yang di atas rata-rata. Nah ini karena masih kelompok U23 memang pengalaman internasional juga kan belum terlalu banyak. Jadi ya maklum juga sih, bukan hal yang memalukan atau aib gitu ya. Ya. Karena tim Irak kan bermain lebih efektif, lebih efisien. Karena cara bermain mereka kan nggak ofensif, mereka lebih aman mainnya balance dengan 4-3-2-1 gitu. Nah ini yang membedakan faktor pembedanya yang paling jelas, dan dua tim ini mengalami kelelahan sih. Irak juga nggak terlalu, determinasinya nggak kelihatan banget gitu. Tapi memang Indonesia harus mengakui keunggulan Irak lebih karena memang strateginya tidak berjalan karena keterbatasan fisik yang sudah terkuras habis. Sementara cara mainnya tidak berubah banyak, sehingga kemudian memang di babak kedua sudah mulai turun dan akhirnya kebobolan yang mengalami kekalahan kan di babak perpanjangan waktu, dan sisa sekitar 25 atau 20 menit memang sulit untuk situasi fisik yang sudah betul-betul habis. Ini yang harusnya sih menjadi pelajaran ya nanti ketika menghadapi Guinea atau Gini, ini harusnya kondisi fisik jadi perhatian utama, karena itulah yang kemudian akan membedakan pertandingan nanti. Sementara Gini ini kan sudah lama nggak main gitu loh Mbak, dia tidak main dalam kompetitif itu kan udah sejak bulan Juli kalau tidak salah. Mungkin dia kan hanya pemanasan pertandingan friendly yang tidak terlalu menguras tenaga. Sementara Indonesia 2 minggu full ini kan pertandingannya sangat intens. Itu yang menurut saya yang kalau tidak diantisipasi sebaik-baiknya akan kontraproduktif dengan penampilan Indonesia yang terus meningkat sebetulnya sejak awal Piala Asia U23. Jadi ada faktor kelelahan juga di situ. Bung Joy, sekarang hanya ada selisih waktu 6 hari ya sebelum melawan Guinea. Menurut Anda apakah 6 hari ini bisa menjadi waktu yang cukup untuk pemulihan para pemain timnas? Ya, memang harus dipotong dengan perjalanan ke Paris ya. Dari Qatar ke Paris kemungkinan sekitar 8 jam. Jadi memang itu juga menguras tenaga, tapi bersih mungkin sekitar 5 hari gitu loh, belum ditambah waktu penyesuaian dan macam-macam. Harusnya sih bisa ya, meskipun itu sulit. Karena kalau di klub-klub profesional itu memang untuk pertandingan yang intens dalam beberapa hari itu butuh recovery time-nya itu cukup panjang gitu loh. Nah, biasanya kan mereka main seminggu sekali, paling banyak seminggu 2 kali. Ini 2 minggu bisa main 6 kali, berarti seminggu bisa 3 kali. Kan itu menurut saya ototnya tuh udah betul-betul fatigue, udah betul-betul kelelahan. Nah ini barangkali 1-2 hari ini perlu strategi khusus ya dari timnya Sintayong untuk mengembalikan satu fisik, yang kedua mental, karena 2 kali kalah beruntun menurut saya itu juga cukup memukul, apalagi kalau kita lihat di dalam negeri kan euforianya luar biasa, nonton bareng di mana-mana, bahkan televisi-televisi Iya. juga nonton bareng sekalipun live gitu ya kan. Jadi memang hype-nya ini luar biasa tinggi, dan dugaan saya memang ada tekanan mental yang barangkali untuk saat ini untuk anak-anak tim U23 ini belum bisa diterima dengan kuat gitu loh. Masih ada kekhawatiran, sehingga memang kelihatan betul mainnya nggak lepas.
beda sekali ketika berhadapan dengan Yordania kan mainnya lepas sekali. Ya. Dan ini yang membuat Indonesia bisa menang 4-1, itu luar biasa gitu. Tapi memang ya ini maklum lah, mereka kan perjalanannya masih panjang. Mudah-mudahan sih mereka recover dengan baik dan bisa melawan Guinea yang rasanya salah satu tim terbaik di U23 ya di Afrika. Bagaimanapun mereka kan juga pernah tampil bagus sekali di Piala Afrika U20, tim yang ini juga gitu loh. Jadi harusnya sih ini akan menjadi lawan yang berat bagi Indonesia. Selain faktor kelelahan dan tekanan mental, apakah absennya Rizky Ridho juga punya andil besar, Bung Joy, dalam terhadap lini tengah kita malam tadi? Tampaknya sih tidak ya, memang ada sedikit kelengahan ketika terjadinya gol kedua. Tapi itu memang umpan yang cantik sekali, umpan panjang dan back terakhir Indonesia itu sudah dalam kondisi yang puncak, udah nggak bisa naik lagi, performance-nya udah capek juga gitu. Dan posisi Rizky yang diisi oleh Hubner itu nggak terlalu bermasalah. Bahkan Nathan bermain bagus sekali kan, ada paling tidak dia melakukan 2 penyelamatan terhadap gawang Indonesia, dan kalau tidak ada Nathan mungkin Indonesia udah kalah 4-1 atau kalah 5-1. Jadi lini belakang tetap solid meskipun Hubner biasanya memang berada di posisi tengah, sementara berada bersama Jenner. Sementara Nathan juga biasanya kadang di tengah, kadang di belakang. Tapi kemarin dia di belakang bagus sekali. Jadi kehilangan Rizky Ridho awalnya saya khawatir ada sedikit lag ya di lini belakang. Tapi ternyata tidak lah. Itu gol yang pertama, gol Irak kan gol scrimmage, kemelut di depan gawang, dan itu memang sulit dihindari. Gol kedua menurut saya gol yang cantik juga. Bukan kesalahan back gitu loh. Karena memang itu bola sulit sekali untuk dihalau dalam posisi yang sudah sangat kecapean juga. Jadi menurut saya ini kekalahan yang wajar. Positifnya adalah Indonesia bisa melihat semua kelemahannya di lini belakang, kemudian kecapeannya juga, lalu finishing juga yang tidak terlalu bagus. Pemain seperti Marcelino juga harus improve, pemain seperti Witan nggak bisa main gitu-gitu aja lagi gitu loh. Rafael Struijk juga harus menambah lagi ketajamannya. Jadi rasanya sih pelajarannya banyak sekali yang didapat saat menghadapi Irak kemarin. Ya, sayangnya selain Nathan juga 2 pemain lain, Justin dan Ivar Jenner, kemungkinan besar akan absen melawan Guinea nanti, Bung Joy. Akankah SCY bisa menyusun strategi untuk mengisi kekosongan akibat absennya 3 pemain ini? Ya, memang kalau 3 pemain itu kembali ke klubnya dan tidak bisa balik lagi ke tim U23, memang ada persoalan besar, terutama lini tengah ya. Jenner ini kan memang double pivot gitu di sektor tengah, dan dia yang membagi bola. Dia keepingnya nggak terlalu oke, tapi dia terlalu fasih dalam melakukan pergerakan tanpa bola. Dia kirim umpan juga fasih gitu. Ini yang kalau dia benar nggak main, kerugian besar bagi Indonesia. Saya dengar tadi Pak Sumarji sudah menyurati klubnya Elkan Bagot. Mudah-mudahan sih Elkan bisa datang ya, karena Indonesia butuh betul pemain di lini belakang yang bisa betul-betul bisa menghalau bola-bola tinggi, dan kecepatan dari pemain-pemain Gini ini kan memang saya lihat di beberapa rekamannya luar biasa gitu loh. Kondisi fisiknya juga sangat mumpuni, sebagaimana layaknya tim Afrika lah gitu loh. Mereka juga skillful. Irak kemarin tuh nggak terlalu skillful. Nah ini yang akan dihadapi Indonesia ini kelasnya udah kelas Eropa gitu. Ya, silakan Bung Joy. Ya, kelasnya udah kelas Eropa. Ada sekitar 16 pemain yang sudah memperkuat tim nasional senior ya. Ini abang habisnya kemana? Paling berat bagi Indonesia. Iya, kita harapkan tentunya timnas kita bisa mendapat kekuatan atau pemain terbaik untuk melawan Guinea nanti untuk memperebutkan kesempatan terakhir menuju ke Olimpiade Paris 2024. Betul. Terima kasih Bung Anton Sancoyo, pengamat sepak bola. Selamat sore, salam olahraga. Selamat sore, terima kasih.